Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita sudah bertemu dengan guru kita, Buya Haji Abdullah Sani, ulama Kabupaten Pelalawan yang kita cintai, untuk memberikan pencerahan kepada kita berkenaan dengan situasi terkini tentang wabah penyakit corona ini. Kita mohon beliau menjelaskan sesuai dengan konteks ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi Buya. Selamat pagi. Mudah-mudahan Buya tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan situasi terkini Buya, wabah virus corona ini sudah mendunia. Apakah ini ujian diberikan oleh Allah kepada kita, terutama umat Islam barangkali, sesuai dengan konteks ayat-ayat Al-Quran? Bagaimana pandangan Buya terhadap peristiwa yang kita alami ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kami dapat bertatap muka dengan rekan kita, yaitu Azhar Zainal. Itu sebagaimana beliau tadi mengatakan atau menanyakan kondisi yang ada sekarang, bagaimana, adakah kaitannya dengan Al-Quran? Iya. Sebenarnya kalau kita lihat Al-Quran, itu memang sangat erat sekali kaitannya dengan kejadian musibah sekarang ini. Musibah ini. Ya. Coba kalau kita lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' sampai akhir. Iya. Jadi artinya kata Tuhan, kami pasti uji akan kamu dengan sesuatu. Kata pasti di situ. Pasti, bahasanya pasti di sini. Iya. Pasti uji kamu. Iya. Jadi bahasanya kamu, bukan orang beriman. Kamu. Iya. Kalau kamu itu menyeluruh ya. Kalau kamu itu menyeluruh. Iya. Beriman, tak beriman, besar, kecil, tua, muda, semuanya kena. Iya. Inilah seperti yang kita alami sekarang ini kan sudah jelas. Jadi yang sangat mengerikan kita itu, Allah mengatakan sedikit dengan ketakutan. Iya. Ini Pasti diuji dengan sedikit ketakutan. Iya, Nah, ini. iya. Padahal ketakutan yang kita alami sekarang ini besar kan. Iya. Tapi Tuhan mengatakan baru sedikit saja. Apa maksudnya di sini? Itu kalau dibandingkan dengan ketakutan sewaktu sakaratul maut. Masya Allah. Masya Allah. Apalagi ketakutan di waktu kegoncangan hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iya. Apabila bumi bergoncang sekuat-kuatnya, itu hari kiamat. Masya Allah. Itulah ketakutan yang Itu amat ketakutan besar. yang amat besar karena Jadi sekarang ini baru sedikit. sedikit baru. Iya. Bagaimana besarnya ketakutan di waktu itu hari kiamat itu? Itu riwayat mengatakan ibu-ibu, perempuan-perempuan yang sedang hamil tidak sadar melahirkan. Iya, karena kegoncangan. Karena ketakutan. Nah, saking takutnya di saat kegoncangan hari kiamat itu, ibu-ibu yang hamil tidak sadar melahirkan. Coba bayangkan itu. Iya. Masya Allah. Bahkan betapa sakitnya melahirkan itu. Masya Tak sadar itu. Tak sadar itu. Jadi makanya Tuhan mengatakan ini sedikit kalau dibandingkan dengan itu. Iya. Apalagi di waktu saat sakaratul maut. Al-Quran menyebutkan waktu saat sakaratul maut itu bagaimana? Yaqulu rabbi laula akhartani. Minta tangguh kan? Iya. Untuk apa? Fa'asadaqo. Mau bersedekah. Saking takutnya minta tangguh.
Tapi jawaban Tuhan bagaimana? Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Enggak bisa lagi kamu tak tangguh. Ajal kamu sudah datang. Janji sudah pas. Sudah pas. Nah, ini. Nah, jadi ketakutan yang kita rasakan sekarang ini itu baru ketakutan yang sedikit kalau dibandingkan dengan ketakutan tadi itu. Iya. Nah, kemudian ayat ini bukan sampai sini. Ada sambung lagi. Ada sambungnya. Ini yang perlu kita pahami. Iya. Ayat ini menyambung. Iya. Bahasanya dan walju. Walju. Ketakutan dan kelaparan. Kelaparan. Iya. Bahasanya bukan atau. Ini yang mengerikan kita itu. Kalau atau berarti salah satu kan. Iya. Ketakutan atau kelaparan. Atau kelaparan. Ini bukan walju. Walju. Dan kelaparan. Ini yang mengerikan kita sekarang ini. Karena kalau kita lihat situasi pasar ataupun ekonomi ini sudah mulai mengarah dikit-dikit kan. Iya. Tukang toko lontong tidak laku. Iya. Ke kebun udah susah. Kebun udah susah. Bekerja sudah dilarang. Susah. Jadi kalau masalah ekonomi ini nanti sudah tersendat, Iya. akan mengarah kepada kelaparan. Ini yang paling susah dicari. Nah, inilah yang paling memperhatikan kita ini untuk masa yang akan datang ini. Jadi makanya sehingga pemerintah sangat-sangat menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat agar bisa mentaati himbauan-himbauan. Wajib kita patuhi. Wajib kita patuhi. Pemerintah ulil amri. Ulil amri. Iya. Jangan tidak diperhatikan, ini bukan main-main. Iya. Penularan virus ini orang ke orang. Masya Allah. Iya, itulah makanya. Tapi kadang-kadang ada juga yang so alim kan. Kita takutnya sama Allah katanya kan. Mati itu urusan Allah. Mati itu urusan Allah. Itu tombak, coba terjunkan. Iya. Coba kan. Iya. Nggak bisa, kita wajib berusaha. Ada ikhtiar ya. Ikhtiar laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Iya. Usaha yang baik tentu balasnya baik, usaha yang buruk tentu balasnya buruk. Iya. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, ini sudah mengarah pada kelaparan. Ini yang sangat kita kita prihatin ini kan. Iya. Jadi supaya kita memperbanyak doa, di samping kita tawakal, berusaha, tentu doa jangan lupa juga kan. Iya. Karena doa itu adalah senjata orang beriman, doa. Iya. Ud'uni astajib lakum. Doa ya. Disuruh berdoa. Nah. Jadi yang kedua, kelaparan, ayat ini nyambung lagi. Ada sambungannya lagi. Ada sambungannya lagi. Bukan sampai di situ. Iya. Jadi sambungannya ketakutan, kelaparan, wa naqsim minal amwal. Iya. Kekurangan harta benda. Kekurangan harta benda. Ya kalaulah perut lapar, mengarah lagi kepada kekurangan harta benda. Iya. Mana bisa lagi ngurus harta? Betul. Ngurus mobil, toko, kebun sawit. Susah. Tidak bisa. Tak bisa diurus kalau lah yang perut yang sudah lapar, semuanya tak jadi. Betul ya. Habislah kekayaan kita, habislah harta benda. Kemudian wanafsin, diri. Apa maksud wanafsin diri ini? Mungkin yang dimaksud ini matilah lagi kan begitu. Betul. Mati. Tapi kalau kita orang beriman, sempat umpamanya berakhir dengan kematian dengan wabah ini, umpamanya kan Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Kasih kabar gembira. Kenapa? Ulaika lahum shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Karena mereka mendapat ampun dan rahmat daripada Tuhan. Sudahlah. Jadi dikunci ayat tadi dengan kesabaran. Dengan kesabaran, wabasyiris sabirin. Jadi orang-orang yang sabar ini ayat tadi menyambung setelah ayat yang 155 tadi. Allazina iza asabatuhum musibatum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa malapetaka, mereka berkata, inna lillahi, kami adalah milik Allah. Milik Allah, kembali kepada Allah. Udah kalau kita kembali kepada Allah dalam ridha Allah, alhamdulillah, karena Allah sudah menjanjikan tadi wabasyiris sabirin. Ini karena menggenaskan kalau kita lihat kematian ini kan tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolat, kan tidak boleh dipegang kan. Kan menyedihkan itu. Betul. Apalagi tahlil 3 malam 7 malam tidak boleh. Tapi
Tidak masalah. Di Provinsi Riau sudah 7 nih Bu ya. Masya Allah, Pelalawan 1. Masya Allah. Ah, Nah itulah yang kita patut. mengerikan. Nah, tapi kalaulah umpamanya kita termasuk orang yang sabar, orang yang beriman, orang yang patuh kepada Allah dan Rasul, ya kematian itu ya tak bisa ditolak kan, Iya, iya. tak bisa ditolak. Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pelalawan cepat tanggap terhadap persoalan ini. Sangat-sangat berterima kasih kita. Tapi jangan sok sombong tadi kan, itulah kadang-kadang sok sombong inilah yang membuat Sudah dihimbaukan sudah oleh pemerintah, dihimbau. tak pula mau ikut. Katanya itu kan Allah semuanya, Masya Allah. Itu orang yang separuh tiang itu kan. Iya. Kalau orang yang berpengalaman agama, bagaimana himbau pemerintah, dia lebih takut dia lagi kan. Karena dia mengerti Iya, betul. itu dari Allah, Sudah ada pengkajian. sudah ada pengkajiannya Iya. dari Allah. Nah, kan begitu. Itu memang sudah takdir dari Allah. Iya, Bu ya. Kita harus berusaha, Iya. jangan nunggu. Kalau menunggu diam itu aja itu sesat itu etikatnya itu kan. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi, Kemudian di samping kita bertawakal tadi didahului oleh ikhtiar dan doa. ikhtiar. Iya. Inilah yang namanya roja kan, harapan, Harapan. prihatin, harapan optimis kan. Iya, optimis. Nah, yang namanya optimis itu apa? Pertama usaha, Iya. ikhtiar. Hmm. Yang kedua doa. Doa. Yang ketiga baru tawakal. Tawakal. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Allah. Setelah berusaha, bercita-cita segala macam, serahkan kepada Allah. Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa atas setiap sesuatu. Nah, kemudian harapan kita, janji Allah, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Berserah dirilah kepada Allah. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah, cukup Allah yang menjadi penolong. Nah, itu pegangan kita. Para pendengar yang berbahagia, terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Buya Haji Abdullah Sani, ulama karismatik Kabupaten Pelalawan yang kita cintai. Kita berdoa kepada beliau tetap sehat walafiat, amin. Amin. Yang telah mengupas ayat 155 dari surah Al-Baqarah berkenaan dengan ujian Allah yang kita alami saat ini. Terima kasih Buya sekali lagi, selamat walafiat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.